Selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kali ini gue akan bahas tentang Timnas Indonesia. Bukan terkait permainan Timnas Indonesia melawan Mali di U23, tapi yang lebih genting adalah siapa pengganti Patrick Kluivert di pelatih Timnas Senior. Karena ini lebih penting dibanding U23, karena U23 akan melakoni SEA Games yang menurut gue nanti akan dibahas pada saat memang ajang tersebut sudah ada atau sudah digelar. Namun dari semua hal yang gue dapat informasi terkait siapa pelatih timnas selanjutnya, ada dua nama yang menurut gue agak menjadi sorotan banyak publik di Indonesia, lebih tepatnya di media sosial, yaitu adalah Heimir Hallgrímsson, yang dimana pelatih tersebut sangat luar biasa membawa Iceland pertama kalinya masuk ke Piala Dunia 2018 kalau nggak salah. Luar biasa pelatih ini, dan saat ini dia melatih kalau nggak salah ya, ini tolong dikoreksi, yaitu melatih Republik Irlandia, dan baru saja mereka mendapatkan kemenangan luar biasa melawan Portugal dengan 2-0. Itu wow banget. Tapi ini juga sangat luar biasa pesaingnya, yaitu adalah Timur Kavaje. Timur Kavaje ini membawa timnasnya atau timnas Uzbekistan melaju ke Olimpiade, di mana beliau mengalahkan Indonesia di semifinal Piala Asia 2024 lalu di U23-nya. Luar biasa, sama-sama luar biasa. Dua kandidat ini patut diperhitungkan, patut dicoba, namun baik lagi, PSSI harus matang memilih pelatih untuk timnas senior, karena balik lagi, ketika memilih berdasarkan hanya kedatangannya pada saat hari libur atau pada saat Natal, itu menurut gua menjadi bumerang. Harus benar-benar matang, harus mereka mempresentasikan roadmapnya apa di timnas Indonesia, jenjangnya seperti apa dalam 2-3 tahun ke depan, atau sampai target 2030 yang pasti ingin masuk ke Piala Dunia. Itu harus dipikirkan matang-matang oleh semua yang ada di PSSI, termasuk ketua umum dan Esko. Karena dengan adanya terkait ada representasi atau presentasi roadmap di masing-masing kandidat, itu bisa menjadi gambaran semuanya stakeholder yang ada di PSSI. Bahkan mungkin kalau misalnya bisa dilibatkan para fans juga untuk menilai lebih dalam, karena ini akan lebih melihat bagaimana para kandidat ini bisa mempresentasikan kepada kita sebagai fans dan sebagai pecinta sepak bola Indonesia, agar timnas Indonesia nggak cuman 1-2 kali lewat di ajang internasional. Harus benar-benar dipikirkan matang, harus dipilih dengan roadmap yang jelas. Karena kalau misal pelatih datang hanya berdasarkan dia datang hari libur, ya menurut gua itu tidak worth it untuk diambil. Harus benar-benar dia menjelaskan apa dasar Anda ke Indonesia menjadi pelatih Indonesia, apa yang Anda miliki untuk timnas saya. Itu harus benar-benar diperhitungkan oleh PSSI. Karena kalau tidak ada perhitungan itu, menurut gue akan jadi bumerang seperti Patrick Kluivert. Walaupun Patrick Kluivert di belakangnya banyak pelatih hebat atau staf hebat, tapi keputusan ada Patrick Kluivert dan akhirnya kita gagal ke Piala Dunia. Harapannya tidak seperti itu lagi, harapannya harus lebih berjenjang. Alhamdulillahnya terkait yang tadi gue informasin, Pak Zainuddin Amali merespon dengan bagus bahwa akan ada pertimbangan atau melakukan presentasi dari masih kandidat ke PSSI, sama seperti halnya dulu Sintayong dan Luis Milla diberi kesempatan kembali untuk presentasi terkait roadmapnya akan dijalankan pelatih-pelatih atau kandidat-kandidat yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Baik lagi, dua pelatih sebelumnya seperti Heimir dari Iceland dan saat ini Republik Irlandia, dia sangat luar biasa membantu negaranya menjadi yang pertama masuk ke Piala Dunia, atau pertama kali Iceland masuk ke Piala Dunia. Itu luar biasa. Dan Timur Kavaje tidak lebih baik juga, dan dia punya prestasi yang luar biasa meloloskan timnas Uzbekistan di Under 23 ke Olimpiade
Paris tahun lalu. Itu sangat luar biasa juga dan patut dicoba. Dan plus dan minusnya mungkin dari Hammer tidak banyak terlibat pertandingan di Asia. Namun dari Timur punya banyak kesempatan melawan tim Asia dan dia bisa membaca lawannya seperti apa dan bisa menyesuaikan. Baik lagi dari PSSI melihat seperti apa? Apakah melihat dari segi kepelatihannya di Asia atau lebih berjenjang di Eropa? Kita lihat lagi. Karena kita banyak pemain dari Eropa juga ataupun abroad di Eropa seperti Calvin Verdong, seperti Justin Hubner, J.E. Jess dan lain-lain gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan matang-matang karena ini roadmap akan menjadi dasar bahwa PSSI inginnya lebih jelas, pasti. Tapi target mereka kan pasti PSSI targetnya untuk 2030. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Ajang yang sangat dekat adalah Piala AFF. Gimana cara kandidat pelatih ini memberikan respon terkait piala yang terdekat itu Piala AFF? Mungkin beberapa bagian kandidat mungkin tidak tahu dan harus diperjelas juga, harus dikasih tahu terkait ajang ini seperti apa agar mereka bisa memberikan roadmap yang jelas atau presentasi yang lebih jelas sampai ke Piala Asia dan bahkan nanti di 2030 untuk terkait target atau goalnya PSSI untuk timnas Indonesia bisa capai ke ajang Piala Dunia tanpa harus pikir panjang dan harus bertatih-tatih lagi dan benar-benar harus kita lolos tanpa ke ronde keempat atau ronde kelima. Itu harus lebih detail lagi dari PSSI. Baik lagi dari dua kandidat yang tadi gue sebutin, Timur Kapaze dan Heimir Hallgrímsson, itu adalah sangat luar biasa. Sama-sama pelatih yang potensial. Mungkin kalau dari Heimir dia punya terkait side jobnya kalau nggak salah itu dia sebagai dokter gigi. Gua rada lupa karena itu luar biasa juga. Namun baik lagi PSSI harus lebih matang lagi melihat beberapa yang diberikan oleh kandidatnya. Kalau misalnya ada selain dua itu mungkin dari internal, mungkin kayak Tavares yang sebelum di PSM Makassar itu luar biasa juga, memberikan banyak kesempatan pemain muda juga. Dan Bojan juga luar biasa di Persib, membawa Persib mendapatkan juara beruntun, itu sangat luar biasa. Dan PSSI harus lebih matang memberikan kesempatan beberapa pelatih untuk menduduki kursi pelatih timnas Indonesia senior ini. Harapan gue semuanya harus berjenjang dan pelatih timnas senior harus bisa memanfaatkan pemain-pemain muda kita yang ada di under 23 ataupun di bawahnya di under 20 di 17 juga gitu. Harus benar-benar bisa komunikasi lancar antar kelompok umur sampai senior karena itu penting untuk kedepannya, untuk masa depan Indonesia agar lebih baik lagi. Kalau disuruh milih antara Timur Kapaze ataupun Heimir Hallgrímsson, gue pasti akan milih Timur Kapaze. Sangat simpel karena Timur atau Kapaze ini sudah pernah merasakan atau tahu atmosfer pertandingan di Asia dan tahu lawan-lawannya seperti apa dan bisa memaksimalkan kemampuan yang dimiliki Indonesia. Namun tidak bisa dipinggirkan juga si Heimir ini karena dia juga lebih banyak di Eropa. Dia tahu budaya Eropa seperti apa dan pemain kita sebagian juga mungkin hampir 80% pemain kita dari Eropa dan itu juga mungkin jadi pertimbangan PSSI untuk merekrut si Heimir. Baik lagi PSSI harus benar-benar matang memikirkan siapa pelatih timnas Indonesia senior selanjutnya. Harus jelas roadmap yang tadi gue bilang. Harus jelas bagaimana komunikasi antar kelompok umurnya atau memberikan impact kepada pelatih-pelatih muda Indonesia dan bahkan ke liganya Indonesia. Itu benar-benar harus dilihat. Jangan hanya berdasarkan kita mengambil yang ada di Eropa, pemain-pemain kita yang seperti Calvin Verdong, seperti J.E. Jess dan lain-lain. Itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang dan harus lebih jeli lagi Esko dan Ketua Umum PSSI. Jangan berdasarkan like or diss atau yang enak dilihat atau dia pernah dan lain-lain.
harus benar-benar matang, harus ini karena kita akan menjalaninya menjadi nol kembali, bukan berdasarkan 1 atau 2% sudah berjalan. Mungkin kalau naturalisasi sudah berjalan lebih lanjut, tapi dari segi permainan akan dari nol lagi. Karena kita akan mendapatkan pelatih yang akan membuat kita akan mulai dari nol lagi. Gak mungkin tiba-tiba pelatih itu akan meneruskan apa yang sudah dibuat sama Patrick Kluivert atau Sintayong sebelumnya. Mungkin ada beberapa bagian tapi tidak banyak menurut gua. So, PSSI harus benar-benar jeli, harus benar-benar matang memberikan meruang representasikan kandidat-kandidat pelatih di saat mereka dikasih kesempatan mencoba untuk menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia. Baik lagi, ini keputusan dari PSSI, kita hanya berdoa sebagai fans timnas Indonesia agar PSSI memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia dan pelatihnya jelas, sangat jelas bahwa roadmapnya seperti apa, dan itu gue harapannya dengan para fans juga harapannya kita hanya berdoa karena yang memilih adalah PSSI. Mungkin itu aja dari gue, sampai jumpa di bahas sepak bola selanjutnya. See you.